Kembali lagi di Suara Jakarta. Saya sempat terpotong dengan Pak Yani, anggota DPRD dari fraksi PKS. Pak Yani, banyak yang mengatakan, termasuk tadi dikatakan bahwa pola penanganan banjir di Jakarta ini masih sebatas pola eksiden. Seharusnya Pak Firdaus Ali, begitu banjir kita berpikir bagaimana menghadapi kemarau begitu ya. Air yang ada ini bisa kita tampung begitu ya untuk menghadapi kemarau begitu. Tapi Jakarta ketika kemarau kekeringan, ketika hujan kebanjiran begitu ya. Dan masyarakat melihat bahwa ekspektasi publik begini besar sekali begitu ya. Penanganan banjir yang Jakarta menjadi langganan banjir sendiri. Bagaimana prioritas dari DPRD DKI Jakarta melihat langkah-langkah Pemprov DKI Jakarta untuk menangani banjir? Ya, seperti saya katakan tadi, bahwa memang di dalam Perdanya juga ada ya, Perda 9 tahun 2011 tentang masalah BPBD. Ya, kemudian Pergubnya juga ya, yang tahun 2017 juga. 2016. Nah, kemudian semua itu ya tinggal bagaimana diimplementasikan. Tapi kok masih gagap tadi Pak Firdaus Ali bilang? Iya, mungkin pandangan Pak Ali ini kan di satu sisi melihat gagap. Kalau kami melihat ya, Pak Gubernur itu bagaimana melaksanakan tugas secara baik ya. Saya lihat dengan penuh perhatian terhadap warganya. Nah, bahwa semua itu beliau memang mengungkapkan kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi bagaimana persoalan ini kita selesaikan ya, kita perhatikan masalah korban itu. Nah, memang Pak Gubernur memang punya keinginan ada naturalisasi ya ke depan. Kemudian juga ada bagaimana resapan-resapan air itu memang bisa tertampung. Ini harapannya. Ini lagi-lagi juga masih terus dalam proses. Nah, kita berharap memang ke depan ada satu upaya yang terpadu ya antara DKI Jakarta, kemudian daerah-daerah penyangga ya, kemudian juga pemerintah pusat. Bagaimana duduk bersama? Ya, duduk bersama. Ini persoalan kita. Ini persoalan kita. Bagaimana kita bisa memberikan perhatian yang baik ya untuk warga masyarakat kita agar ke depan bisa meminimalisir tentang masalah. Tapi belum ada jawabannya tuh Pak. Sampai 2020 ini Jakarta masih langganan banjir. Saya kira ya, makanya ke depan kita berharap tadi dari pemerintah pusat juga PUPR, kemudian bersama dengan Pemprov DKI, kemudian juga daerah-daerah penyangga, ini bisa duduk bersama. Nah, seperti tadi misalnya pemerintah pusat ada keinginan ya, karena ini tanggung jawab pemerintah pusat juga. Ada bendungan misalnya, bendungan yang memang masih dalam proses. Mudah-mudahan ke depan bisa terselesaikan. Ya, kalau itu selesai, mudah-mudahan air itu yang datang dari selatan ke pesisir DKI Jakarta ini juga bisa berkurang. Oke, kalau melihat tadi banyak faktor, kemudian juga banyak organisasi dan juga lembaga yang berpengaruh untuk menangani banjir Jakarta. Siapa yang bertanggung jawab atas terjadi banjir 2020? Tadi penanganan yang kurang sigap lah. Ya, saya kira begini ya. Mengenai masalah banjir kan bukan di ibu kota saja ya, tapi di tempat-tempat lain juga banjir. Memang orang seringkali terjadi banjir di Jawa Barat, ya, ada di Bekasi, ada mungkin di Tangerang. Orang-orang menganggap ini tanggung jawab Pak Anies gitu, sebagai gubernur, ya. Mungkin mereka punya pandangan Pak Anies gubernur Indonesia barangkali ya. Nah, ini yang barangkali ya perlu diluruskan, bahwa memang semua kepala daerah bertanggung jawab di wilayahnya masing-masing, termasuk Pak Anies ya bertanggung jawab di ibu kota karena dia sebagai kepala daerah. Nah, ini juga harus kita pahami. Ibu kota juga ini kan pemerintahan pusat, ya. Pemerintah pusat bertanggung jawab. Saya kira perlu ada satu koordinasi lah, satu koordinasi ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Semua saya kira bertanggung jawab. Pak Firdaus. Dan yang paling penting, yang paling penting bahwa ya dengan adanya musibah ini, ya kita berharap ya memang ada solidaritas, kesolidan di antara masyarakat. Antara pemerintah, warga masyarakat, mereka bersatu untuk menyelesaikan persoalan banjir ini. Oke, mereka bersatu. Gapnya di mana sih? Kayaknya ada gap koordinasi dan juga komunikasi nih untuk menangani banjir gitu yang dilihat faktanya di lapangan. Pak Firdaus juga melihat seperti itu. Ya, jadi masalah hujan air kemudian menjadi banjir itu kan tidak bisa dilepaskan kait-mengkait antara daerah hulu dengan hilir. Ya, sehingga komunikasi, koordinasi itu salah satu kunci. Ya, untuk bisa menjembatani bahwa kita punya persoalan yang sama, kita juga punya niat yang sama. Untuk apa? Untuk membebaskan kota ini dari langganan banjir, bencana banjir. Kenapa saya juga nggak enak? Kenapa nggak enak?
Saya pernah dalam satu ketika dalam acara di luar negeri, ya teman-teman bertanya ke saya, sambil bercanda sebetulnya. Kalaulah ada sebuah negara kota yang tempat kita belajar bagaimana menangani banjir, tempatnya itu di mana? Dia bilang adalah di Jakarta, di Indonesia. Saya bilang, oh, kenapa kamu bilang begitu? Kalau dalam bidang olahraga, atlet itu dilatih untuk apa? Untuk bisa kemudian jago. Kita tuh tiap tahun dilatih katanya. Gitu. Jadi saya bilang, wah kamu terlalu serius melihat Jakarta. Saya bilang, oke, kembali ke tadi ya. Bahwa dibutuhkan kesamaan visi menyelesaikan masalah ini salah satu kunci. Tetapi kemudian ada anomali sekarang. Kenapa? Karena nggak apa-apa saya ungkap, karena kan kemarin Pak Basuki itu masih menahan perasaan. Karena Pak Basuki itu orang yang paling tidak pernah komplain. Dan orang yang paling humble, menteri yang saya tahu. Tapi ya waktu tanggal 1 dia nggak tahan. Dia mengekspresikan kekecewaan beliau kepada Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya apa? 3 kali Menteri Basuki mengundang Gubernur Anies untuk datang ke PUPR untuk menjelaskan konsep naturalisasi. Ya, tapi alhamdulillah sampai hari ini, kejadian hari ini, Gubernur Anies belum sempat datang, malah mengirim staf yang staf pun juga tidak mengerti apa yang disebut dengan naturalisasi tadi. Artinya sudah ada ini ya Pak ya, ada apa sambutan begitu ya? Artinya begini, bahwa Pak Basuki dia ingin merespon, misalkan ada kearifan yang ditunjuk, yang diangkat. Beliau terbuka sekali, open sekali. Ya makanya kemudian diundang ke PUPR untuk apa? Untuk menyamakan. Soal begini, kan ada APBN mata anggarannya, kemudian misalkan judulnya adalah normalisasi, tiba-tiba kemudian berubah naturalisasi. Bagaimana mempertanggungjawabkan anggaran ini? Makanya keinginan Pak Basuki tujuannya sama. Tujuannya Gubernur Anies pasti bahwa untuk membebaskan Jakarta dari banjir, kan? Tujuannya pemerintah pusat, PUPR juga ingin membebaskan Jakarta dari banjir. Tetapi kalau kita salah memilih pilihan, bukannya kita membebaskan Jakarta banjir, mungkin kita menenggelamkan Jakarta. Ini menarik Pak Firdaus Ali. Tadi Anda katakan ini ada perbedaan solusi. Kalau Pak Anies ada naturalisasi begitu ya, lebih ke ekosistem. Kemudian sebelumnya Pak Ahok itu ada normalisasi sendiri. Menurut Anda sendiri mana yang lebih baik untuk menangani banjir di Jakarta? Normalisasi adalah mengembalikan fungsi dan kapasitas tampung maupun angkut badan air. Apakah itu situ, danau, apakah itu sungai. Ya, ke fungsi semula kalau bisa lebih besar kapasitasnya. Kenapa? Karena kita akan memikul beban yang lebih besar lagi. Normalisasi. Caranya bagaimana? Ya kemudian diperkuat tanggulnya, ya lalu kemudian di dredging, lalu dilebarkan sungainya, lalu kemudian sepandannya dibebaskan dari hunian, ya lalu pintu airnya diperbaiki. Artinya apa? Air ini secepat mungkin yang datang dari puncak sana itu kita salurkan ke muara, sehingga dia nggak sempat menggenang. That's the konsep normalisasi. Saya sendiri belum sempat ketemu dengan Gubernur Anies untuk bicara khusus tentang naturalisasi, tapi saya mendapatkan video di YouTube penjelasan beliau tentang naturalisasi. Ya, dia berikan gambar yang ada di Singapura. Ya, bahwa ini bayangkan dulu adalah beton, sekarang dirubah jadi batu-batu dan tumbuhan. Lihat indahnya. Ya, ini adalah ramah lingkungan. Apa yang akan saya jawab ke anak cucu saya nanti kalau saya kemudian tidak melakukan ini? Iya, jawabannya apa akan kita lanjutkan. Pak Pemirsa jangan kemana-mana, Suara Jakarta akan kembali selepas pariwara. Tetaplah bersama kami.